Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga Pandu di dalam refleksi hari ini. Ini cerita pertama. Salah satu fenomena menarik akhir-akhir ini di daerah istimewa Yogyakarta adalah lagu Indonesia Raya satu stansa yang diputar di pasar, di kantor, di pabrik, di sekolah, di kampus, di instansi pemerintah atau swasta, di tempat umum, pokoknya di mana saja, setiap jam 10 pagi. Kalau lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semua orang diminta untuk berhenti beraktivitas, berdiri tegak, dan menunjukkan sikap hormat. Di sebuah perguruan tinggi, dosen, karyawan, dan semua warga kampusnya diminta untuk keluar dari ruangannya dan berdiri di selasar dengan sikap hormat ketika mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sungguh luar biasa. Semua orang taat dan menunjukkan jiwa nasionalismenya. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang adalah penggagas gerakan ini dan bersama pemerintah daerah mencanangkan gerakan ini. Tujuan dari gerakan ini adalah supaya semua warga masyarakat memiliki kesadaran yang baik. Pemutaran lagu ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya nasionalisme. Ini cerita kedua. Cerita tentang pedagang di pasar yang menolak memakai masker ternyata tidak hanya terjadi di Bangkalan, Madura. Cerita ini juga bisa ditemukan di Yogyakarta yang sedang getol membangun nasionalisme dengan lagu Indonesia Raya. Di sebuah pasar di Yogyakarta, banyak pedagang yang tidak memakai masker atau hanya mengalungkannya di leher atau meletakkannya di bawah dagu. Pedagang di pasar ini memang tidak memprotes atau menolak seperti pedagang-pedagang di Bangkalan sebagaimana yang disebarkan melalui video di media-media sosial. Tetapi cara mereka memakai masker seperti itu bisa diartikan juga penolakan untuk memakai masker. Seandainya ketika berbicara dengan para pembeli, masker yang tadinya tergantung di leher atau di dagu mereka pakai dengan benar. Sikap mereka ini bisa dimaknai berbeda. Tetapi nyatanya, ketika mereka berbicara dengan para pembeli, masker yang tergantung di leher atau di dagu itu tidak mereka pakai untuk menutupi mulut dan hidung mereka. Sementara para pembeli berusaha mematuhi aturan yang tertulis di pintu masuk pasar, bahwa setiap orang yang memasuki pasar ini wajib mengenakan masker. Mungkin karena pesannya juga tidak jelas. Wajib mengenakan masker, tetapi memakai menutupi mulut dan hidung sesuai aturan, atau memakai di dagu, atau memakai di leher. Mungkin karena dianggap tidak jelas, banyak pedagang pasar mengartikan pesan di pintu masuk itu sesuai dengan pikiran dan maunya mereka. Saya kemudian membandingkan cerita pertama dan kedua ini dan bertanya, mengapa hanya berdiri tegak dan menunjukkan sikap hormat ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya saja yang dianggap meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya nasionalisme? Mengapa tidak ada pemuka bangsa yang mengatakan bahwa kalau warga masyarakat mengenakan masker sesuai protokol kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan benar, warga masyarakat juga telah menunjukkan kesadaran soal nasionalisme? Dan karena itu, meminta warga masyarakat untuk tidak hanya menunjukkan nasionalisme mereka terkait dengan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan, tetapi juga dengan cara mengenakan masker dengan benar dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi bukankah berdiri tegak dan menunjukkan sikap hormat ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya sama pentingnya dengan mengenakan masker dan sama-sama memperlihatkan kesadaran soal nasionalisme? Mungkin ada yang bertanya, kok bisa berdiri tegak dan menunjukkan sikap hormat ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya dan mengenakan masker sesuai protokol kesehatan sama-sama memperlihatkan kesadaran soal nasionalisme? Begini, bukankah nasionalisme itu soal membangun rasa cinta pada nation atau bangsa ini? Dan dalam konteks kita saat ini, rasa cinta kepada bangsa seperti apa yang dibutuhkan dari setiap warga masyarakat? Menurut saya,
yang dibutuhkan dari warga masyarakat sebagai wujud rasa cinta kepada bangsa ini adalah sikap yang benar yang bisa membawa bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Dan itu berarti sikap setia dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan salah satunya adalah mengenakan masker. Jadi ekspresi nasionalisme yang kontekstual di saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan yang ada, yang salah satunya adalah mengenakan masker dengan benar. Sekali lagi, mengenakan masker dengan benar dan mematuhi protokol kesehatan yang ada adalah wujud sikap nasionalisme yang kontekstual saat ini. Karena sikap ini memperlihatkan bahwa kita cinta bangsa ini dan kita ingin bangsa ini bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Dengan mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, kita mau berperang membebaskan bangsa ini dari penjajahan pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa merdeka seperti dulu. Jadi, jangan hanya membangun sikap nasionalisme melalui berdiri tegak dan menunjukkan sikap hormat ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tetapi juga, pakailah masker dengan benar dan patuhilah protokol kesehatan dengan setia. Karena itu juga wujud rasa cinta kita kepada bangsa ini. Itu wujud rasa nasionalisme untuk bangsa ini yang dibutuhkan di situasi bangsa saat ini. Dengan begitu, warga masyarakat tidak hanya senang dengan hal-hal yang ritual, tetapi juga senang melakukan hal-hal yang penting bagi kebaikan hidup bersama, kebaikan hidup seluruh bangsa di tengah-tengah situasi saat ini. Teruslah berefleksi.